Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ahmad Rojali, guru SMA Negeri 90 Jakarta. Saya calon guru penggerak Angkatan 5 Jakarta Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas 1.3.A.8 mengenai koneksi antar materi dari modul 1.3. Dalam kesempatan ini, kami sampaikan keterkaitan antara modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 visi guru penggerak, yang kesemuanya itu bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak guru yang hebat, dalam modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara dinyatakan bahwa pendidikan adalah tuntunan dalam hidup. Murid diibaratkan benih, sekolah adalah lahan, guru adalah petani, dan lingkungan adalah sinar matahari, pengairan, dan lain-lain. Dalam modul 1.1 juga disampaikan bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang lain dalam modul 1.1 adalah mengenai tabiat murid. Yang pertama, intelligible, yang dapat berubah karena pengaruh. Dan yang kedua, biologis, yang tak akan dapat berubah, bagian-bagian jiwa mengenai perasaan. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut juga disinggung mengenai kodrat atau dasar jiwa anak, yaitu konvergensi teori, bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Bapak Ibu yang hebat, dalam modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, yaitu guru penggerak harus berpihak pada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan reflektif. Sedangkan pada modul 1.3 berisi visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi, hendaklah berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan bagja. Selanjutnya adalah koneksi antar materi. Seorang guru penggerak harus dapat memahami nilai dan perannya untuk mewujudkan visi yang dibuat berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Karena itu diperlukan pendekatan inquiry apresiatif, pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif dengan tahapan bagja. Bapak Ibu guru yang hebat, visi saya sebagai guru penggerak adalah terwujudnya siswa yang religius, mandiri, kreatif, kolaboratif, dan percaya diri dalam menghadapi persaingan global dengan tetap menjaga jati diri bangsa. Dari visi tersebut, saya buat pernyataan prakasa perubahan, yaitu terwujudnya siswa yang percaya diri dalam berbahasa asing. Dari prakasa perubahan itu akan dibuat tahapan inquiry apresiatifnya melalui model bagja, yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Bapak Ibu yang hebat, yang pertama buat pertanyaan. Pertanyaan yang saya buat adalah apa yang harus dilakukan agar peserta didik percaya diri berbahasa asing. Kemudian dari pertanyaan itu diambil tindakan penyelidikan. Yang pertama,
menyampaikan manfaat yang diperoleh jika menguasai bahasa asing, yaitu bahasa Arab di antaranya. Yang kedua, menampilkan contoh video tentang orang non-Arab yang bisa berbahasa Arab. Yang ketiga, melakukan pembelajaran dengan model dan metode yang sesuai. Empat, menyemangati dengan apresiasi bagi yang menunjukkan peningkatan kemampuan sekecil apapun. Bagian yang kedua yaitu ambil pelajaran. Yang pertama, kegiatan apa yang menarik bagi peserta didik dalam belajar bahasa Arab? Yang kedua, usaha apa yang harus dilakukan agar murid tertantang untuk belajar bahasa Arab? Dan yang ketiga, bagaimana cara agar peserta didik mampu mengingat proses pembelajaran bahasa Arab? Dari yang ketiga tadi, diambil tindakan penyelidikan, yaitu satu, memperagat aktivitas keseharian dengan menggunakan bahasa Arab. Dua, mengaitkan materi pelajaran bahasa Arab dengan dunia mereka. Dan yang ketiga, melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Yang ketiga adalah gali mimpi. Yang pertama, siapakah yang mampu menguasai pendapat manfaat dan mendapatkan manfaat dari mempelajari bahasa Arab? Yang kedua, yang harus digali adalah apa saja yang sudah saya lakukan sehingga peserta didik tertarik dan dapat menguasai bahasa Arab. Yang ketiga, apa saja yang harus saya kuasai agar dapat membantu peserta didik dalam pembelajaran bahasa Arab. Tindakan yang dilakukan adalah yang pertama mencari contoh orang yang mendapat manfaat karena belajar bahasa Arab. Yang dua, memberikan pembelajaran yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Dan yang ketiga, melakukan refleksi diri dan masukan dari teman sejawat. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Timbul pertanyaan, bagaimana mewujudkan pembelajaran yang menarik? Dari pertanyaan ini, kami buat tindakan penyelidikan. Yang pertama, menganalisa tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyiapkan rencana pembelajaran. Yang ketiga, membuat bahan ajar dan alat peraga serta sarana yang sesuai dengan materi belajar. Dan yang keempat, melakukan penilaian untuk mengukur keberhasilan mengajar. Dan bagian yang kelima yaitu atur eksekusi. Dibuat pertanyaan, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat peserta didik untuk mempelajari bahasa Arab? Tindakan yang dilakukan adalah yang pertama, kepala sekolah memantau berjalannya kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan karakter cinta terhadap lingkungan, mengikuti arahan dan evaluasi kepala sekolah dan hasil supervisi. Teman sejawat dalam melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran, meminta teman sejawat untuk melakukan observasi dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Demikian koneksi antar materi yang kami sampaikan di modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Terima kasih. Salam dan bahagia.